Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dan cakupan IPS. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang ruang lingkup dan cakupan IPS, alangkah lebih baiknya jika kita terlebih dahulu berkenalan. Saya Wahyu Tirtasari sebagai moderator dan Rita Yuliana rekan saya sebagai pemateri latar belakang. Kemudian untuk pemateri karakteristik akan dijelaskan oleh Nurdin Fajar Sidik, serta untuk materi mengenai tujuan akan dibacakan oleh Aisyah Kamila. Untuk mempersingkat waktu, Rita Yuliana yang akan menjelaskan latar belakang serta pengertian cakupan IPS. Saya Rita Yuliana akan menjelaskan bagaimana dan apa alasan yang mendasari kita harus belajar dan tahu tentang pembelajaran dan cakupan IPS. Berikut merupakan latar belakang. Latar belakang, manusia sebagai insan individu yang terbiasa melakukan aktivitas sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Namun nyatanya manusia merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial diperlukan. Agar lebih memahami materi ruang lingkup cakupan IPS, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian apa itu ilmu pengetahuan sosial, definisi ruang lingkup dan juga definisi cakupan. Baik teman-teman, adapun pengetahuannya ada 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan sosial adalah suatu panduan daripada sejumlah ilmu sosial dan ilmu melainkan bertautan dengan kegiatan pendidikan yang berencana dan sistematis untuk kepentingan program pengajaran sekolah. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercangkup dalam sebuah masalah. Secara umum berarti batasan. Biasanya dalam bentuk materi, variabel, subjek atau lokasi. Ruang lingkup dapat diartikan secara khusus pada materi atau hal tertentu. Cakupan berarti jangkauan mengenai sesuatu ruang lingkup ilmu, seperti konsep tentang fenomena atau gejala atau benda yang berkaitan dengan IPS yang denotatif atau juga konotatif buka kurung yang tingkat lebih tinggi tutup kurung. Materi selanjutnya mengenai karakteristik akan dijelaskan oleh Nurdin Fajar Sidik. Baik Mbak Wahyu, mengenai karakteristik cakupan IPS itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian antara lain. Yang pertama, sejarah dan geografi. Yang kedua, ekonomi dan sosiologi. Yang ketiga, antropologi dan politik. Yang terakhir, ada pemerintahan dan psikologi sosial. Dan yang pertama mengenai sejarah dan geografi. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya. Konsep-konsep dasar itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, waktu. Yang kedua, dokumen. Ketiga, alur peristiwa. Yang keempat, kronologi. Yang kelima, peta. Yang enam, tahap-tahap peradaban. Yang 7, ruang. Yang 8, evolusi. Yang terakhir, revolusi. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, diketengahkan bahwa geografi berkenaan dengan yang pertama, biosfer atau permukaan bumi. Kedua, alam lingkungan. Ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer. Yang ketiga, umat manusia atau antroposfer. Yang keempat, persebaran ke ruang fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaannya. Yang kelima, analisis hubungan serta interaksi ke ruang
fenomena-fenomenanya di permukaan bumi. Yang kedua ada ekonomi dan sosiologi. Konsep dasar ekonomi antara lain kalangan sumber daya, keterbatasan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, konsumsi, produksi, distribusi, dan lain-lain. Terus yang sosiologi. Sosial memfokuskan perhatian kepada hubungan sosial dalam berbagai peranan dan fungsinya. Dasar sosiologi antara lain ada interaksi sosial, sosialisasi, ada kelompok sosial, perlapisan sosial, dan lain-lain. Adapun antropologi di sini dibagi menjadi 11. Yang pertama kebudayaan, yang kedua tradisi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat ilmu, kelima teknologi, keenam norma, yang ketujuh lembaga, yang kedelapan seni, yang kesembilan bahasa, yang kesepuluh lambang, yang terakhir banyak hal serta fenomena yang dapat kita menggalinya. Politik dan pemerintahan. Konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan yaitu ada kekuasaan, ada negara, undang-undang, kabinet, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan lain-lain. Psikologi sosial. Konsep-konsep dasar psikologi sosial di sini dibagi menjadi 12. Yang pertama, emosi terhadap objek sosial, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, yang keempat kemauan, yang kelima motivasi, dan keenam kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, yang ketujuh penghayatan, yang kedelapan kesadaran, kesembilan harga diri, 10 sikap mental, dan 11 kepribadian. Yang terakhir masih banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita gali lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, mengenai tujuan-tujuan akan dijelaskan oleh Aisyatil Kamila. Saya Aisyatil Kamila ingin menjelaskan tentang tujuan tentang pelajaran IPS adalah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi. Yang kedua, tujuan ruang lingkup dan cakupan. Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI atau SD. Terima kasih kepada pemateri. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara mendasar IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia serta melibatkan segala tingkah laku manusia. Oleh karenanya, pendekatan sosial dalam lingkup cakupan IPS bersifat interdisipliner, yang berarti cara memecahkan masalahnya menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang para ahli serumpun yang relevan serta secara terpadu. Selain itu, cakupan IPS juga menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan tanpa kolaborasi dengan para ahli dari bidang lainnya, atau para ahli dari masing-masing keilmuan tidak saling memberi umpan balik mengenai hal pemikiran kepada ahli dari bidang lainnya. Itu yang dapat kami simpulkan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.